boro-boro bahasa Arab, bahasa Sunda beda huruf, beda makna. Salah satu anugerah yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara kita ini mengenai bahasa. Di negara lain paling 3 sampai 5 bahasa, tapi Indonesia ribuan bahasa. Ini adalah anugerah yang luar biasa yang Allah berikan terhadap bangsa dan negara. Emang iya maulidnya di musola gua, di kampung gua, karena gua apa-apa jauh-jauh abrak-abrakan ke kampung. Dengerin malunya. Karena gua mau nanya sama lo, kalau nabi lu emang beda apa sama nabi gua? Agama lu sama sama agama gua, bangsa lu sama sama bangsa gua, negara lu sama sama negara gua, bahkan nabi lu pun sama nabi gua, sama-sama nabi. Wajar gua datang ke kampung lu jauh-jauh karena gua sebenarnya kasihan sama lu supaya lu dapat syafaat hujmat nanti di hari kiamat. Karena lu mau ngasih moal sama gua, ha? Ayo lo ngasih moal lo, jangan sampai gua cekek nih. Buset, panitia kesurupan. Wajar-wajar saja kita mintain ke negara orang yang penting selagi agamanya sama. Jangan kata baru beda RT, beda kampung, beda negara jadi masalah. Juga yang sangat saya hormatin Ketua Dekem PDKM dulu. Ini ketul tulisannya Dekem. Ketua DKM Musola Nurul Jannah itu saudara Rudi Harotono. Kita doakan mudah-mudahan panjang umurnya, berkah dalam hidupnya. Yang sangat saya hormatin Al Ustaz Muhammad Sidik, Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin. Yang sangat saya hormatin Ketua RW 01 Bapak Fahrul Rozi. Yang sangat saya hormatin Ketua RT 04 Al Ustaz Syarifuddin. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Sonang. Yang sangat saya hormatin, saya mau ceramah baca ini doang. Gue belum ngalamin nih. Saya kalau kakak sebut mang ngacimit runjuknya ya. Begitu bocah kelas 2 SD belajar baca. Yang sangat saya hormatin itu orang tua kita Bapak Haji Nimi. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Imi. Yang sangat saya hormatin Bapak Haji Riman. Yang sangat buset bener ya. Yang sangat saya hormatin Bapak Ustadz Bonang Borisman. Dan yang sangat saya hormatin para bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda dan pemudi. Nggak ketinggalan yang sangat saya hormatin leluhur kampung Pondok Benda, geruhun Pondok Benda pun saya hormatin. Akan dedemit siluman Pondok Benda saya hormatin beserta keluarga. Kagok malam Jumat ini, bahkan dedemit siluman genderuwo kuntilanak sekampung Pondok Benda saya hormatin. Kita sama-sama makhluk Allah, jangan saling ngeganggu. Awas lu ngeganggu ya. Ini mau ceramah main debusin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam kesempatan ini nggak bakalan banyak bicara. Mohon nanti didengerin dan diamalin. Bebas ngedengerinnya mau sambil memakan ya, orang apa-apa. Saya ini yang ngomong. Saya mau ngomong di situ ngedengerin sambil memakan. Jadi keberes baik. Kapan lu benternya tahu. Mudah-mudahan ini tuntunan jadi tuntunan, jangan tuntunan jadi tontonan. Zaman sekarang mah tuntunan cuma jadi tontonan. Wah, hadirnya gimana dulu, kiainya dari mana, ustaznya dari mana, rame apa kagak? Gak usah kiai kudu rame lu mah. Karena memang topeng doang mari. Intinya mah tuntunan cuma jadi tontonan. Apalagi perempuan, ibu-ibu paling kompak siang malam hadir maulid. Gue aja beli gonta ganti warna-warni rupa-rupa. Akhirnya mah lakinya paru-paru. Yang gak paru-paru gimana bikin seragaman dia? Bininya bisa kakak-kakak wae nanggap kiai. Laki mah diintip ngap-ngap di rumah. Kayak ikan keting kena limbah. Syukur alhamdulillah yang bahwasanya pada malam hari ini di malam Sayyidul Ayyam
kita dapat berkumpul bersama-sama, bermuajahah, bermusafahah di ini haflah yang mubarakah. Tujuan kita sama, adalah ta'ziman wa takriman, memperingati hari dilahirkannya junjungan kita Nabi besar Muhammad. Jangan takut saudara, peringatan maulid yang kita laksanakan saat ini nggak akan cuma-cuma. Bahkan Sultanul Arifin Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti pernah berkata, apa kata beliau? Ma min muslimin yuqra'u fi baitihi maulidun Nabi sallallahu alaihi wasallam illa rafa'allahu al-qahta wal waba'a wal balaya. Tidaklah ada seorang muslim yang bila mana di rumahnya dibacakan maulid Nabi, yang bila mana di musolanya diadakan maulid Nabi, yang bila mana di masjid, di majelis taklim, pondok pesantren, kantor kelurahan, kantor camat, kantor bupati, kantor gubernur, bahkan gedung DPR, MPR, istana negara diadakan maulid Nabi, illa rafa'allahul qahta, melainkan akan Allah angkat apa itu qahta, pecaklik kata orang zaman dulu. Kalau sekarang krisis ekonomi, bahkan bukan hanya itu, wal waba'a wal balaya, Allah akan angkat daripada bencana dan musibah. Sungguh cocok sekali saudara kalau maulid saat ini kita rayakan, sebab saat ini kita maulid tentunya beda di tahun-tahun yang telah lalu. Saat ini kita maulid di zaman, di musim pandemi COVID-19 atau virus corona, kolor dalam celana. Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti berkata, dengan maulid corona akan segera hilang, amin. Dengan maulid negara kita akan menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun. Kalau negara pengen menjadi negara yang subur makmur gemah ripah roh jinawi, enggak kekenaan krismon, adakan maulid, kata Imam Jalaluddin As-Suyuti. Tuh yang ngomong. Jangan maulid dibubar-bubarin, yang maulid didendak-dendain. Untung nggak ke negara kalau kita ngadain maulid? Untung nggak negara? Untung, sebab kita nolongin. Dengan ini mah dikasih bencana berupa penyakit, kudunya mah deketin Allah, bukan malah Allah dijauhin. Masjid digembok, musola dikunci, majelis taklim pada ditutup-tutupin. Jangan berbilang nih, gue ngomong begini, awas. Takut ditangkap lagi. Sebelum gue Bang Rudi tangkap, Karang Taruna tangkap, RT RW tangkap. Enak mentangkap baik. Orang maulid, kalau maulid mah bicara cinta, saudara. Yang namanya cinta mah mau ada yang bisa ngelarang. Ini kan bicaranya cinta, yang penting protokol kesehatan laksanain, betul? Ini luar biasa maulid di tengah-tengah COVID-19 virus corona. Di daerah orang maka kagak berani, di kampung orang kagak berani acara besar-besaran begini, panggil paling ngeriung di dalam musola. Tapi di Pondok Benda luar biasa. Kenapa? Karena saking cinta ke baginda Rasulullah, karena yakin dengan Rasulullah, dengan maulid corona akan segera hilang di muka bumi Indonesia. Gara-gara corona ini, cerita di balik corona ini mah ya, lagi cerita di balik corona. Orang suruh pada pakai masker, nenek-nenek, aki-aki gitu, suruh pakai masker, ambek aja gitu 3 minggu sekali. Kagak pakai masker gitu. Ada ustaz girang khutbah hari Jumat pagi, tahu lo khutbah pagi ngebelok wae makan jengkol. Malah petek, kalau makan jengkol malah petek kan ogah diberhentiin. Begitu khutbah pakai masker, bayangin deh.
Itu napas keluar masuk lagi, keluar lagi masuk lagi, pingsan akhirnya Ustaz. Bukan pingsan kena corona, keracunan napas dewek. Orang zaman sekarang gara-gara corona orang miskin berobat sakit udah kagak mau berobat ke rumah sakit, tapi takut katain corona akhirnya sakit kagak diobatin, mati-mati juga. Kita mah manusia keturunan mati, betul? Nah kita mah keturunan mati, nggak ada yang jago di dunia ini mah. Biar kata jago silatnya, beksinya jago, Cimande, Cikalong, Cikampek, Cibitung, Cianjur, Lawak, nggak ada yang jago bakal mati. Kena corona mati, nggak kena corona ke mati. Sekarang corona, maaf ya, corona itu bukan penyakit yang dirasain demam tinggi, meriang, pilek, ampek tuh, bengek. Itu penyakit dari zaman Nabi Adam udah ada belum Pak? Udah ada. Kan kita setahun sekali ya, setahun sekali Allah turunin penyakit sama kita di malam Rebo, bulan akhir bulan Sopat atau Rebo Wakasan. 320.000 macam penyakit tuh. Kita dianjurkan sama para ulama, para kiai, awas malam Rebo Wakasan waktunya Allah turunkan penyakit 320.000. Lu jangan pada diam baik, hayu pada ngumpul di masjid, hayu pada ngumpul di musola, baca yasin, lepas salam kaulan dirrohim 313. Tuh menjaga supaya penyakit jangan kena sama kita. Sekarang udah ada jelas corona, umpama ada, umpama ini dia umpama. Katanya orang pondok benda yang kena orang pondok benda. Enggak, katanya orang Karawang kagak. Ini yang jelas yang mana sih gua mah? Ini bingung. Jadi jangan takut yang berlebihan, maaf. Ya, Dek, kalau takut berlebihan kan ntar imun kita turun, imun. Cuma tahu ini imun. Itu kalau kita makan sama lalap imun enak. Nah, iya. Senjata kita mah cuma doa. Minta ke Allah, penyakit Allah yang punya, kita Allah yang punya, langit Allah yang punya, serahkan dia sama Allah. Yang penting doa, minta sama Allah. Baca doratibnya bismillahirrahmanirrahim ya duru ma'asmi sayutil ardi wala fisamai wahwas. Biar yakin, apa jadi pada ngambang daripada dibaca doa. Jadi kesel gua kedodoran. Gara-gara corona saya punya tetangga Pak, tetangga saya habis beranak kesurupan baik. Orang kesurupan, ntar kesurupan. Didatangi dari pihak puskes, katanya mah ini mau bukan kesurupan, corona. Buset, ada berapa biji Pak Ustaz itu ngasih air. Bahkan teman saya bisulan, ingkud ya, dokter datang. Yang namanya bisulan saya sekelen tuh ya. Di belakangan nama diketek, meriang. Dia datang ke dokter, saya ini bisulan, sampai meriang di awak saya ini. Kata dokter, Pak maaf ini bukan bisul sembarang bisul, ini bisul corona. Itu saya langsung jaga teman saya. Jangan sampai ada dokter gua gebukin kan. Gua bisul. Gak apa-apa corona. Jadi bingung kita jadinya. Sekarang razia masker, bukan razia STNK, bukan razia KTP, bukan razia SIM. Akhirnya kalau orang kagak punya, tapi kagak punya. Biar kata harganya murah itu masker, orang kagak punya tetap kagak punya. Akhirnya menjadi padang terkena razia. Akhirnya apa? Hutang bininya digunting, karetin. Lah ketutup semua teh mukanya. Kalau memang ini corona cepet Pak, tahu nggak Pak Tepa? Tepa apa Tepa? Tertular ya. Biasanya
tertular itu binatang. Sebab kenapa binatang itu lebih peka ketimbang manusia? Itu binatang nyantai-nyantai baik. Itu udah pada ngeliat belum kambing sama domba pakai masker? Boro-boro kambing, domba, kucing, orang gila abrak-abrakan we telanjang kemana baik, tidur di emper ropi, di emper toko, kagak pernah mandi, beraknya kagak cebok-cebok akad, kagak pakai masker orang gila. Jadi kayak sama orang gila. Orang gila mah keyakinannya mantap, gua pakai masker kagak, ujung-ujungnya mati. Emang pertama kali ada corona di mana? Di Wuhan, no. Belah mana? Ciangsana. Di Wuhan cuma 2 minggu kelar. Lah di kita sampai ampleng-amplengan begini. Gara-gara corona, bocah kagak bisa sekolah. Udah berapa tahun lu tau nggak sekolah? Sekolahnya online, cek, boro-boro online. Berhadapan bocah jarang merhatiin gurunya. Apalagi online, akhirnya sekolah bukan bocahnya, emaknya, bapak moyangnya. Bocahnya masuk sekolah, paling 2 menit ke sononya mah belajar main game. Bukan malah pintar tuh bocah. Yang ada mah pada lamun, bocah udah kene. Gara-gara corona, jadi pada bego bocah. Ini mencerdaskan bocah apa membegokan bocah? Biar kencang mencerdaskan apa membegokan? Gue mah kagak ngomong. Bahkan maaf ya, maaf Pak, maaf ya, bukan saya mau pamer, jangan kesinggung. Perlu bapak-bapak, ibu-ibu tahu, saya di rumah punya TV 14 inch, merek Sarak apa ya. Saya nonton berita ada bapak-bapak nyopet HP, diinterogasi sama polisi. Pak, kenapa nyopet HP? Interogasi, mau tau ini interogasi? Yang pakai nyamar tuh interogasi. Terasi itu mah. Bicara interogasi Pak, saya punya cerita ya. Ada polisi interogasi supir habis kecelakaan. Tanya tuh, ini bang bagaimana ceritanya kronologisnya bang? Sampai banyak korban begini. Saya begini Pak nih ceritanya ya. Saya kan bawa mobil nih kecepatan tinggi Pak. Terus ujung-ujung Pak, ujung-ujung apa ya ujung-ujung? Tiba-tiba remblong. Terus saya mau banting kanan, ada orang jalan berdua Pak, mati tuh orang. Saya mau banting kiri, lebih parah Pak. Ada kenapa emang? Ada yang hajat Pak, lagi 5 besan lagi. Coba sekarang bagaimana kalau posisi Bapak kayak saya? Kata polisi, ya pasti saya banting kanan, sebab korbannya berdua sedikit. Saya ke Pak, aku diajarin. Saya ke banting kanan. Terus kenapa yang berdua ini nyebrang Pak? Nyebrang ke mana? Ke kiri ke yang aja. Terus ya saya break sama sensi tuh. Bego. Emang dia bego Pak? Lu yang bego. Lu mah dendam lu. Begitu diinterogasi ya sama polisi, kenapa nyopet HP? Pak, buat anak saya sekolah Pak. Lah emang sekolah pakai HP apa? Lah iya Pak, lah Bapak ketinggalan zaman sih. Di zaman sekarang mau sekolah Pak, semenjak ada corona anak-anak gak pada sekolah, anak Bapak ini sekolah, sekolahnya pakai HP online. Terus kan saya mau orang belangsak Pak, boro-boro beli HP, masaknya pagi masak sore orang. Daripada ntar anak saya bego Pak, mending saya nyopet HP. Bahkan saya di penjara yang benar, saya tak pinter. Coba apa lihat ya, di mana hati nurani para pejabat? Lihat tuh rakyat di bawah pada susah. Di mana para hati nurani para pejabat, para menteri, para dewan ya? Orang pada susah. Pantas saya ceramah begini, saya di gedung DPR MPR sana. Kalian siapa yang ngundang saya ke sana? Emang ada yang ngundang?
ngondangin. Yang kata diondangin mau diamplopin, diborgol bisa saya. Ini mah cerita di balik corona. Sekarang suruh mau cuci tangan, umat Islam maka gak perlu diajarin. Betul. Sebab kata Nabi an-nazafatu minal, kebersihan itu sebagian daripada iman. Kenapa orang kafir luar daripada Islam paling ketakutan sama corona? Kenapa paling ketakutan? Sebabnya ngejorok. Apanya diberes. Betul. Nggak ada larangan haram, ya mah semuanya halal. Apanya diberes. Lah umpama toke, kayaknya di toke enak dipecah dimakan. Lah anak tikus kayak sambal. Kalau berat kagak cebok, orang barat. Ceboknya pakai apa kalau orang barat? Pakai tisu. Kalau iya ada tisu, kalau kagak kulit durian dipakai. Luar biasa. Ini mah cerita di balik corona. Masalah kebersihan kita dianjurkan sama Nabi, awas kalau mau masuk ke masjid cuci tangan, cuci muka, ya, cuci kaki, apa namanya cek, wudu. Terus mau makan kata Nabi cuci tangan, baca bismillah dulu, terus baca doanya Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wa khaba'isi. Merah itu mah. Mau tidur kayak kita mah nggak lepas dari doa ya Pak ya. Mau tidur baca doanya dulu. Apa sih doa mau tidur? Allahumma laka sumtu wa bika amantu. Doa mau tidur bagaimana sih? Bismika Allahumma ahya wa bismika Allahumma amut. Baca bismillah 21 kali. Siapa orang yang baca bismillah 21 kali mau tidur dijaga oleh Allah, mau bakal kemalingan, mau bakal kecopetan, mau bakal perampokan. Apalagi kalau yang bacanya orang melarat, yakin rumah sampai kiamat datang yang mau ada yang rampok. Sekarang dibalik cerita corona, sungguh turun jaga jarak. Orang berjamaah, berjamaah itu disunatkan kudu rapat. Ini kan semeter-semeter. Itu mau sholat apa mau senam? Suruh jaga jarak, cek. Kalau memang mau diperketat semua. Kalau mau ditutup ya udah semua. Pasar tutup, diskotik tutup, tempat jaga tutup, WC tutup. Berak di mana lo? Iya, jangan ini mah kegiatan Islam yang diperketat, dipersempit. Pasar tetap buka, diskotik tetap buka. Jaga emang jaga jarak jaga. Tilok ya, jaga ini kata jaglainya. Datang ke pelanggannya, Bang. Karena sekarang lagi musim corona ya ini. Jadi kita kata pemerintah menjaga jarak. Jadi saya ngelabinin abang semeter bang. Nah terus bagaimana ini? Nah kepunyaan abang sambung aja. Pakai apa? Pakai peralon bang. Luar biasa dengan maulid. Mudah-mudahan corona akan segera hilang. Amin ya robbal. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Bang, Pak, kita maulid ngapain? Kita maulid adalah mengharap syafaatul uzma baginda Rasulullah. Tapi kok bang, ada beberapa golongan umat Nabi yang tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Na'udzubillah min. Kata Nabi begini, la yara wajhi salasatun, mual bakalan bisa menatap wajahku 3 golongan umatku. 3 golongan umat Nabi yang tidak akan bisa menatap wajah Nabi. 3 golongan umat Nabi yang tidak akan bisa mendapatkan syafaat Nabi. Na'udzubillah min. Mana yang 3? Nih kita bahas ya. Yang 3 yang pertama doang. Sebab saya mau ada acara lagi ntar subuh nih, pengajian bocah.
Yang pertama yang bakal dapat syafaat Nabi adalah awaluha akul walidaini, anak yang durhaka kepada emak sama bapaknya. Yang pertama apa kata ente? Anak yang durhaka sama orang. Aku cinta sama Nabi tapi sama orang tua teledor. Jangan teledor, kenapa orang tua? Sebab kalau kita teledor mau dapat syafaat Nabi. Apa kata Nabi? Ridho fi ridhol walidin, wa suhtullah fi suhtil walidin. Ridhonya Allah ada di ridho emak sama bapak, mukanya Allah ada di muka emak dan bapak. Kalau emak sama bapak kita ridho, Allah ngikut ridho. Kalau emak bapak kita murka, Allah ngikut murka. Jangan pada sok bener, kenapa jadi anak? Jangan mentang-mentang pinter, jangan mentang-mentang kaya, sombong orang tua. Sebab mau pinter anak, mau kaya anak, kalau mau jasa orang tua, udah tahu asal apa jadi orang. Gue mau ceramah ngomel, habis gue kesel. Memang kita pantas sudah disebut anak yang berbakti sama orang tua, belum pantas kita. Kita mah lebih sayang sama orang lain, lebih bangga sama orang lain timbang orang tua dewe. Lebih hormat sama bendera timbang sama orang tua. Bendera mah hormat, merah putih mah bakal itu hormat. Orang tua nggak ada bosan ya ngurusin anak, capek. Apa-apaan, yang anak 10 gitu bosan ngurusin anak 10. Anak lah 10 ngurusin orang tua apa diri-diri lah. Orang tua sakit nanti dioper anak yang gawetan, bosan gawetan oper belah dulu, oper belah elok belah hidung, kecapean mati juga. Emaknya datang nengkong, antar emaknya, antar kemana mak? Antar kemana? Ke klinik toh. Emang apa sih? Apaan walatan harum kata Allah, nggak boleh ngebentak sama mama. Itu udah dibentak sama mama. Mantar kemana mak? Ke klinik ke dokter. Emang apa sih? Mak lambat mentoh. Sweet bener. Adalah suntik mak dibagi langka. Belum kondangan saya. Suntik mati ya mak. Emaknya melohot, emaknya tunduk, diomelin mana ya Allah. Salah saya ya Allah. Anak saya nggak salah, masih dibela, ya kan? Anak saya nggak salah ya Allah. Yang salah saya ya Allah, saya nggak bisa mendidik anak, sehingga anak saya berani ngomelin saya. Kita nggak boro-boro. Dulu mah kita lagi orok nih, mata kita nggak bisa melek, rapet mau belek. Bagaimana emak kita sama bapak kita menghilangkan belek-belek yang merapet mata kita? Dilekatin, dicilatin, dilamotin. Berarti yang tahu rasanya belek emak sama bapak. Kita pernah ngeletakin belek emak, kita pernah ngeletakin belek bapak. Wah bakalan kita boro-boro ngeletakin belek emak, belek bapak. Emak sama bapak ngegojo deh sakit di kasur, udah nggak ada daya upaya. Berbahagialah anak yang masih punya orang tua. Biar kata orang tua udah ngegojo di kasur, udah nggak ada daya dan upaya, tapi tetap ada tempat buat kita sesandung sebagai anak orang tua. Bukannya sabar mah itu urusin orang tua, hanya cebokin tuh lagi sakit. Sebab udah sehat mau ini disebokin. Ma baba, mana mak? Gue mau kondangan sini dulu cebokin. Belum cebok. Nah begini. Kita marah urusin orang tua, labrak-labrak
Nah, kelurahan Jati Asih nyariin kebun dari Don Kelor, gue tahu. Awak emaknya pagi sama sore keprak-keprak di Don Kelor. Apa maksudnya? Biar buru-buru mati. Jangan pakai daun kelor. Pengen buru-buru mati orang tua sakit. Pinggir jalan di lampu merah nungguin mobil truk lewat bawa pasir. Dia kejedir begini. Ada lewat mobil tronton diburik-burik. Aku dilemparin situnya blok. Ada di bak tronton dia malah lari. Bagian naik betis itu gua udah naik. Begitu naik kepleset bang, belonjor jatuh. Ya sebelah kakinya kelindes ceng, kelindes ban tronton. Dibawa ke rumah sakit. Kata dokter, Pak, ini harus diamputasi karena memang udah remek. Enggak lama anak-anaknya pada datang nangis ngeliat bapaknya udah nggak punya kaki sebelah. Apa kata bapaknya? Neng tong, kagak perlu gua mau ditangisin sama lu. Dengerin sama lu pada. Bagian gua saat ini nggak punya kaki. Kenapa gua nggak punya kaki? Karena gua selalu mikirin lu semua. Gua takut lu kagak makan. Gua takut lu gak sekolah. Gua takut lu bodoh. Akhirnya kayak buah kulit ikut. Tapi lu jangan kira gua punya kaki sebelah gua berhenti usaha demi lu. Gua mau berhenti usaha selagi nyawa gua masih ada. Tuh orang tua pulang dari kebun capek. Begitu anaknya keluar dari rumahnya umur 3 tahun, Baba ulang. Ya Allah aja Baba. Langsung pacunya dilemparin. Wah, ngecek sembarangan banget buang pacu. Ketahuan bini lagi satu. Dua lepuk ketika pacul. Sampai sekarang malah anaknya ditimang-timang nang-ning kong nang-ning kong bini lu sekarang toh. Pacul anak apa Raja Baba mani kate bini mati no mani kate ngomongnya ke kate padahal maaf ya demi Allah demi Rasulullah kata kate ini kagak gua cuma digeseng gitu kate kagak ada orang tua yang ngejelekin anak. Ada juga anak yang seksual yang sokan ngejelekin orang tua. Nih dengerin ya, orang tua nggak bisa ngejar rumah buat anak, beli kebun buat anak, ngejar kontrakan buat anak, beli mobil buat anak. Anak bisa kayak orang tua. Mau bakalan bisa, anak mah bisanya dengerinnya. Anak mah bisanya ngejual rumah orang tua. Anak mah bisanya ngejual kebun orang tua. Anak mah bisanya ngejual kontrakan orang tua. Ngegadein mobil orang tua. Sampai berantem sama saudara cewek ngerebutin banda orang tua. Kedua bulan gue main bingung jadinya. Malam Jumat sih orang mah dibuka dulu atuh. Orang tua nggak ada bosannya ngasih sama anak. Orang tua nggak ada bosannya dipinta sama anak. Anak coba maaf kita semua sadar nggak? Pernah nggak ngirimin beras sekarang ke orang tua? Pernah nggak? Kagak. Jangan jawab, gue jawab. Sokan nganterin kue sama orang tua. Sokan berapa tahun sekali? Setahun sekali. Kapan? Lebaran. Tahu. Kue apa? Rengginang, kembang terus, akar kelapa. Kue yang keras-keras semua. Tega banget lu. Emak bapaknya udah gak ada gizinya dikasih akar kelapa cek mau dimakan nyariin ember dulu direndam patul lagi patul malam padahal itu belum tentu dimakan sama orang tua betul? Gak percaya buktiin apa? Habis lebaran saya habis sembahyang Id ya kan? Kita mau ngantri sebelum lebaran ngantri bener terus mereka hari
lagi lebaran ngantri lagi kita. Kalau nggak mah apa ngantri? Nasi, ketupat. Ketika kita datang, assalamualaikum, salam, ada apa neng? Bapak, ini kue, ikan, lebaran. Buat lu yang ada lagi, rumah. Ini asal lu pada makan dulu minyak. Buatin mak, gitu. Ini ikan apa neng? Ikan entok mak. Mana entok? Nih, emang lu miara entok? Enggak sih mak, miara. Tahu entok siapa? Gak lu nyari entok udah ketemu ketemu. Taruh di pendaringan. Orang zaman dulu kan gitu ya. Taruh di pendaringan, ditaruh di pendaringan sampai ke pendaringan. Ya, hidung banget anak itu. Disingkapkan, mak. Apa neng? Banyak berasnya, mak. Nah, kan lu punya beras. Enggak bawa aja 2 gantang ya, oke. Cuma nganterin rengginang 5, terus 3, kelapa merah kecil, sama entok 2 ikat, 2 tetap. Saya pulang bawa 2 gantang. Itu kan belum tentu dimakan orang tua. Nih, apa nabi sembahyang lebaran sembahyang Id kita di masjid. Benar. Habis sembahyang Id kan kita bubar semua ke rumah masing-masing. Pulang dari rumah sampai rumah kita langsung ngoncok ke orang tua. Semuanya keluar kita ajak. Neng, ayo buruan kita ke engkong sama gantangan dikit nih. Gitu. Gantangan dikit, dandan baik gua disari. Kan kalau lebaran air mata cetek. Kenapa? Iya, benar. Ya, kalau lebaran air mata cetek. Iya. Kenapa tuh sedih? Wah. Ya jangan ngapa dikit. Hei bang, cari bujak lagi. Sampai ke emak-emaknya kapan? Assalamualaikum. Assalamualaikum. Nenek-nenek. Ma, baba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ma. Mukanya keselender. Lebaran. Nah ini. Maafin saya. Apa kalau ngomong sambil nangis kagak jatuh? Kagak jatuh. Emaknya nangis, dia nangis, bapaknya nangis, anaknya nangis, mantunya nangis. Ya Allah, cucunya umur 3 hari kok gue pakat. Sampai kagak tangan mana cucu? Udah ada di pinggir gawir bocah. Nangis dari 7:30 udah sembahyang Id, kelar 7:30 lagi bisa. Berhenti kecapean pan hilang capek timbul lapar ya. Mak, bapak lapar banget punya ketupat. Ada kan ketupat dari ilu. Kenapa mak? Mak ikan itu dari ilu. Ya Allah, itu emak sama bapak baik-baik men ya. Itu ketupat dari ilu, entok dari ilu, ujung-ujungnya dilebok lagi. Masya Allah, emak bapak. Nih, orang tua kaya, anak yang jadi raja, betul? Tapi kalau anak yang kaya, orang tua jadi apa? Jadi pembantu, percaya nggak? Ayo kita buktiin aja. Benar. Kalau hari lebaran, anak yang datang ke rumah orang tua. Iya. Pas lebaran pakai gantian orang tua datang ke rumah. Benar. Ada apa gue suruh kemana? Mak, bapak. Ini rumah. Emang lu bagaimana? Mau jalan-jalan, mak piknik, mak. Ragunan. Gue capek ngeliat gaya. Kalian kan nanti lu bilang mau gaya. Bawa timbal segede bantal cek. Orang kaya agehin buat emak sama bapak. Emak, bapak kalau masak tuh beras ada, masak dewe. Gas baru boleh ngeganti. Anaknya mah bawa timbal segede bantal.
sampai ke Ragunan di Pura tuh timbel makan berjamaah keluarga bayar keluarga singkat. Orang tua mau makan ke masang gas dulu, gas bocor lupa kan dikasih tahu sama anaknya. Benar. Yang masak bapaknya aki-aki sambil ngerokok bayangin. Gitu pasang bukan nasi yang mateng, nenek-nenek aki-aki jeprah. Nih, orang mah bawa apa setahun sekali. Jangan gengsi lu bawa orang tua lu dewe. Iya. Jangan gengsi lu bawa bapak lu dewe. Mak, bapak, ayo mak, kita piknik mak. Jalan-jalan kemana? Ragunan. Sampai ke Ragunan nih ya nih. Nenek-nenek aki-aki di bengong baik. Nah, kita ini bagian ini. Jongkok-jongkokan. Apa karena gaya, karena singa, karena macan. Jadi nggak tanggung kita doang orang tua. Mati kalian. Lagi emak kita, gua kebayang udah jasanya emak apa lagi? Emak makan hidang, hamil melahirkan, susuin bang. Enggak. Berapa tahun mak kita netain kita? 2 tahun. Berarti darah yang ada di awak anak itu RTT emak, betul? Saya mau cari karomat di mana? Mau cari keramat di mana? Al-jannatu tahta aqdamil ummahat juga itu ada di bawah telapak kaki emak. Mau sombong bagaimana kita? Darah yang ada di awak kita RTT emak, betul? 2 tahun Pak mak kita netain kita, betul? 2 tahun kok mak kita netain kita. Kembali sama kita semua. Apakah kita bisa netain mak kita? Besok samperin ya emak. Samperin bapak besok emak. Kok samperin emak. Bang, samperin emak besok ya kok. Samperin emak. Assalamualaikum. Salam. Sehat mak. Sehat, ada apa lu nih kemarin? Kangen sama emak. Emak, lu ngapa sih neng muka lu merah kayak sedih? Emak, kayak mau nanya apa lu? Ente jawab ya Pak. Lu mau nanya apa sih neng? Emang kita lagi sedih, lu mau apa? Tadi ngomong begitu ceng. Emang apa sih neng? Emang netein saya mak. Pertanyaan yang gak pantas. Banyak lah. Habis bulan Maulid anak gua sinting. Mak, jawab apa mak? Emang mak dulu deh. Terpaksa emaknya jawab. Apa kata emaknya? Begitu tegas emaknya jawab. Iya. Gua netes tuh neng. 2 tahun mereka ya. Bukan lu ayo gua tetes. Bapaknya selesai pak. Kakek bau berapa rumah? Sebelah lu, sebelah bapaknya. Lu makin nanya begitu enak apa? Makin pada sengklek, lu kuat ini. Awak gua kuruk di setiopin kayak lu pada. Lu ngomong begitu emang apa neng? Maafin saya ya mak, redoin saya mak, halalin mak.
Maksud saya begini Mak, mumpung Mak hidup kene, ini kesempatan buat saya pengen balas jasa Mak. Tapi Mak pengen netek Mak, ayo mau netek Mak. Kira-kiranya emaknya mau apa kagak? Ketemunya najis gua netek. Nah, saudara, 3 golongan umat Nabi yang tidak akan mendapatkan syafaat Nabi, boro-boro mendapat syafaat, menatap wajah Nabi pun tidak boleh. Yang pertama, akul walidaini, anak yang durhaka terhadap kedua orang tuanya. Maka oleh karena itu saudara, mudah-mudahan kita semua ini dijadikan oleh Allah menjadi anak yang berbakti terhadap kedua orang tua kita. Hadirin hadirat yang berbahagia, ini sajalah sampai ke netek saja ya. Karena saya ada acara subuh ya, pengajian anak-anak santri. Ini saja yang bisa saya omongin sampai ke netek. Mudah-mudahan netek ada manfaatnya ya. Yang lebihnya mohon dimaafin. Para ulama, para kiai, staf desa, maafin saya ya Pak, maafin saya semuanya, guru-guru maafin saya, Cek maafin saya, Cek oh maafin saya kawan semuanya. Oh iya panitia, maafin saya mau makan dulu ya. Saya langsung balik. Itu hidup ya, sampai nawarin makan. Bud masuk Pak pada makadat, ambil ya Cek yang bagusnya Bang, ambil yang bagus Bang. Tendang jauh-jauh yang jelek. Untuk doa kita serahkan kepada guru kita. Bud masuk Pak pada makadat. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal aqu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.